Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Yustakia Isabella. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Dan sekarang saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah basis data. Ini adalah tugas 2. Jadi kali ini saya akan mengerjakan tugasnya menggunakan MySQL Compare. Dan teman-teman bisa lihat aja prosesnya. Akan saya percepat saja videonya dan teman-teman bisa lihat. Stay tune. Oke teman-teman, jadi aku mau jelasin untuk tugas 2 ini, untuk tabel-tabel yang akan aku buat. Jadi di tabel-tabel nantinya itu akan terdiri dari dokter, pasien, admin, dan pendaftaran. Jadi aku mau jelasin fungsi tiap tabelnya dan relasi antar tabel, juga contohnya nanti ya. Jadi untuk tabel pertama nanti itu kita kan punya tabel dokter. Nah, tabel dokter ini tuh fungsinya untuk menyimpan informasi dokter yang tersedia. Nanti untuk struktur tabelnya itu terisi dari 3 kolom. Ada ID dokter sebagai primary key, ada nama dokter dan spesialis yang menjelaskan bidang dokter tersebut. Oke, kita kasih contoh ya. Contohnya itu misalkan dokter siapa ya, dokter saya deh, dokter Bella adalah spesialis umum, dan dokter Sinta dia adalah spesialis gigi gitu. Jadi next ke tabel pasien. Jadi nanti untuk tabel pasiennya itu adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data pasien yang datang untuk berobat. Nanti untuk kolom-kolomnya terdiri dari ID pasien sebagai primary key, nama pasien, umur, dan juga alamatnya. Jadi data ini digunakan untuk mengidentifikasi pasien secara unik pada saat proses pendaftaran. Oke, lalu nanti yang ketiga itu ada tabel admin. Jadi tabel admin ini adalah pihak yang bertugas untuk melakukan input data ke dalam sistem. Jadi untuk struktur tabelnya sendiri meliputi ID admin sebagai primary key, terus nama admin, username, dan juga passwordnya admin ya. Jadi tabel ini akan memastikan bahwa hanya orang tertentu yang bisa mengakses dan mengelola data pasien manapun dan data pendaftaran. Lalu saya akan menjelaskan tentang tabel pendaftaran. Jadi tabel pendaftaran itu merupakan tabel penghubung antara pasien dan juga dokter. Setiap pendaftaran memiliki ID daftar sebagai primary key, ID pasien untuk menunjukkan siapa pasiennya, ID dokter untuk menunjukkan dokter mana yang menangani. Lalu ada tanggal pendaftaran serta keluhan yang disampaikan pasien. Jadi nanti untuk kolom ID pasien dan ID dokter itu akan diberi origin key, sehingga data yang dimasukkan harus sesuai dengan data di tabel pasien dan dokter. Lalu untuk cara kerja dan relasi antar tabel sendiri itu dalam sistem ini yang saya buat nanti akan cukup jelas, dimana admin menginput data pasien dan dokter. Ketika pasien datang, data pendaftaran dicatat, lalu tabel pendaftaran menghubungkan pasien ke dokter yang sesuai. Dengan demikian, sistem basis data ini bisa mencatat siapa pasiennya, keluhannya apa, dan ditangani oleh siapa. Terus untuk tugas yang saya masukkan ini tuh saya mengisi contoh datanya itu 2 dokter, yaitu dokter Budi dan dokter Sinta ya, 2 pasiennya yaitu Dewi dan Rudi, dan 1 admin, dan 2 data pendaftaran yang menunjukkan keluhan pasien pada tanggal tertentu. Jadi untuk penutupnya, dengan demikian struktur data dan relasi antar tabel pada tugas 2 nanti sudah lengkap. Jadi ya untuk saya tulis sampai selesai, saya ketik sampai selesai, lalu nanti kita akan run dan lihat hasilnya. Oke, jadi sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai kebutuhan seperti transaksi, laporan pasien, hingga pengelolaan klinik. Jadi next, silahkan lanjut menonton teman-teman.
Oke teman-teman, ini sudah selesai. Jadi teman-teman bisa cross check lagi apakah ada kode yang salah. Lalu nanti kita coba run dan kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Harusnya sudah benar. Sekian dan terima kasih. Bye bye.